Jenius Medis. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 2147-2149 Tuan Zhong Jue. Semua orang saling memandang. Mulai sekarang, Zhong Jue menyebutkan bahwa dia memiliki seorang master. Orang aneh macam apa yang bisa membuat Zhong Jue berubah dalam waktu sesingkat itu? Siapa tuanmu? Keluarga menjadi penasaran. Ini. Zhong Jue menggaruk kepalanya dan memelintir wajahnya. Sejujurnya, saya tidak yakin. Dia datang dengan seorang wanita muda dari keluarga majikan, tapi dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhong. Pria dari rumah majikan. Zhong Kunlin tertegun dan teringat bahwa sang guru benar-benar berkata untuk mengirim seseorang untuk menunjukkan generasi muda dalam keluarga, tetapi mereka tidak melihat siapapun akhir-akhir ini. Kapan Tuan mengirim seseorang? Saya mengatakannya beberapa bulan lalu. Kami seharusnya sudah sampai akhir bulan lalu, tapi kami tidak melihatnya. Ada banyak diskusi. Tampaknya mereka mempunyai pendapat berbeda tentang orang-orang yang datang dari rumah majikannya. Selama beberapa hari, mereka bahkan tidak memiliki foto pribadi. Zhong Kunlin mengerutkan kening. Aku ingat dia pernah menghubungi orang-orang di sini sebelumnya. Apakah ada di antara kalian yang menjemputnya? Tidak. Kupikir anak ketiga akan pergi. Aku bilang pada anak keempat bahwa aku sangat sibuk dan tidak punya waktu. Aku juga sangat sibuk. Saya tidak punya waktu untuk bertemu orang. Itu bukan urusan saya. Sekelompok besar orang mulai mengalihkan tanggung jawab. Begitu Zhong Kunlin mendengarnya, dia tahu itu buruk, dan wajahnya tiba-tiba menjadi tidak nyaman. Sangat tampan. Setelah sekian lama, kamulah yang membuat masalah. Sudah beberapa hari sejak hal sebesar itu terjadi, dan dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Apakah kamu mencoba membunuhku? Saya telah dengan jelas mengingatkan Anda bahwa akan lebih baik bagi Anda untuk mengirim seseorang untuk menemui Anda. Pantas saja saya tidak bertemu siapapun selama berhari-hari. Itu bukan salah kami, kan? Kami tidak mengambilnya. Tuan bisa datang sendiri, Zhong Baokai berkata dengan salah. Diam. Zhong Kunlin memotongnya dengan dingin, Tuan mengirim seseorang ke sini. Mereka tidak akrab dengan tanah itu. Bagaimana Anda ingin mereka menemukannya? Semua orang sibuk, waktu sangat berharga. Mengapa kamu tidak begitu menghargai waktumu saat berlatih? Begitu kata-kata itu keluar, wajah orang-orang menjadi biru dan merah. Aku akan menghubungimu kembali. Zhong Kunlin menoleh dan menatap Zhong Jue. Apakah kamu yakin orang yang kamu temui sebelumnya diutus oleh tuannya? Ya, dia wanita yang sangat kuat, lebih muda dariku. Zhong Jue mengangguk dan berkata. Apakah itu Nona Siyu? Wajah Zhong Kunlin berubah drastis. Siapa Nona Siyu? Zhong Su bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhong Kunlin melihatnya dan berkata, terima kasih, kamu masih menjadi anggota keluarga Zhong. Kamu bahkan tidak mengenal Nona Siyu. Dia adalah jenius paling menonjol di keluarga. Dia telah mencapai kultivasi surgawi. Menjadi master di usia 20 tahun. Bakatnya kelas 1 di dunia seni bela diri, apa? Orang-orang menunjukkan ekspresi yang luar biasa, Tianxi yang berusia 20 tahun. Bukankah itu berlebihan? Zhong Su menelan ludahnya. Sungguh menakjubkan bahwa seseorang dapat mencapai penguasa surga pada usia 20 tahun. Ini. Zhong Kun memberinya tatapan pucat. Nona Siyu adalah guru surgawi pada usia 19 tahun. Dia sudah menjadi guru surgawi di Gaojing tahun ini. 19 tahun, penguasa surga. Semua orang pusing dan merasa ketiga pandangan mereka akan runtuh. Sungguh menakjubkan. Zhong Su tiba-tiba merasa dunianya terlalu kecil. Bahkan Zhong Jue menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Sebelumnya, Ruan Qingqing selalu mengatakan bahwa polanya terlalu kecil. Ada begitu banyak bakat di dunia. Menjadi guru surga pada usia 25 tahun sama sekali bukan apa-apa. Zhong Kunlin berdeham dan menatap Zhong Jue, benarkah? Bertemu Nona Siyu sebelumnya? Saya tidak tahu. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, kata Zhong Jue kosong. Zhong Kunlin memutar matanya, apakah kamu selalu ingat penampilannya? Zhong Jue meraih bagian belakang kepalanya dan mengingat sejenak, sepertinya dia sangat cantik dan sombong. Oh, ngomong-ngomong, dia berusia lebih dari 20 tahun. Dia seharusnya berusia 22 tahun. Bukankah itu Nona Siyu? Semua orang saling memandang. Namun pupil mata Zhong Kunlin membesar, apakah itu wanita muda yang lain? Nona Ruan, siapa dia? Zhong Jue berkedip. Itu adalah murid dari tetua Zhong Ling. Saya bertemu dengannya secara kebetulan di kota Lusu.
Setelah menyelesaikan masalah, saya dapat meningkatkan prestasi saya dengan sangat cepat. Bakatku bahkan lebih baik daripada Nona Siyu. Nada bicara Zhong Kunlin penuh dengan seruan. Zhong Jue tiba-tiba memikirkan sesuatu. Seharusnya itu dia. Dia tanpa sadar berkata bahwa dia memiliki konstitusi khusus. Itu pasti Nona Ruan, sialan. Tuan mengirimnya ke sini. Beraninya kamu membelanya, atau kamu akan mati. Jika penatua Zhongling menyalahkanmu, kamu tidak akan bisa mengambilnya. Wajah Zhong Kunlin tenggelam, dan ekspresinya penuh kekhawatiran. Dan kegelisahan. Apakah itu berlebihan? Zhong Baokai curiga. Ya. Anda tidak tahu kengerian Nona Ruan. Dia telah berlatih kurang dari 2 tahun, dan sekarang dia adalah guru surga. Bakatnya dapat dibandingkan dengan bakat Emei dan Kunlun. Terlebih lagi, Nona Ruan bekerja sangat keras dalam latihannya, meskipun dia tidak pernah bermalas-malasan selama sehari. Tahukah Anda betapa putus asanya dia di awal kultivasinya? Dia tidak menerima pil seperti pil Si Jing Hua Sui. Dia hanya menggunakan metode yang paling keras dan paling lambat menusuk titik akupuntur dengan jarum perak setiap hari dan berlari lebih dari 100 km. Sebaliknya, apa yang telah Anda latih untuk makan di awal tidak sebaik uang saku orang lain. Singkatnya, sekarang Ruan Qingqing adalah seorang jenius dengan bakat, ketekunan dan kerja keras yang luar biasa. Dia sama sekali tidak membutuhkan masa depan yang jauh. Dia bersinar sekarang. Jika tidak, Zhongling tidak akan bisa membiarkannya keluar di masa kritis ini. Kiss. Kerumunan itu tersentak, dan bahkan mata Zhong Jue membelalak. Dia mengira pelatihannya selama periode ini telah mencapai tingkat non-manusia. Ternyata itu hanya keseharian Ruan Qingqing. Tidak heran Ruan Qingqing akan mengucapkan kata-kata itu padanya. Ternyata dia tidak mengandalkan yang lama untuk menjual yang lama, tapi merasakannya. Siapa yang tidak tahu bahwa kejeniusan Nona Ruan kemungkinan besar akan mencapai atau bahkan melampaui leluhur keluarga Zhong pada waktunya. Betapa beruntungnya dia memberi Anda nasihat. Zhong Kunlin sangat marah pada orang-orang ini. Biarkan mereka melakukan hal sekecil itu, bisa jadi kacau. Mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar, dan wajah mereka penuh kegelisahan. Zhong Jue, pimpin cara Zhong Kunlin membuat keputusan yang menentukan. Zhong Jue tertegun, kakek kedua, bukankah itu bagus? Saya akan pergi mencari orang lain di malam hari, dan besok pertemuan seni bela diri akan resmi dimulai. Jika kita tidak menebus kesalahan sebesar itu sekarang, kapan kita akan menunggu? Zhong Kunlin sedikit kesal dengan wajah datar, berhenti bicara omong kosong dan segera memimpin jalan. Bab 2148. Baiklah. Jika Tuan menyalahkanmu, jangan salahkan aku. Zhong Jue menutup mulutnya. Kamu ingin memarahiku, bukan? Setelah hanya beberapa hari memuja guru, dia ternyata mengikutnya, kata Zhong Kunlin sambil tersenyum. Tuan adalah dermawan baruku. Zhong Jue sekarang sangat mengagumi Jericho Lee. Adapun orang lain, dia tidak memperhatikan sama sekali. Memimpin. Malam itu, mereka datang ke rumah Ruan Qingqing. Zhong Kunlin tidak membiarkan anggota keluarganya yang lain datang. Pertama, berkunjung pada larut malam akan mengganggu ketentraman dan ketenangan masyarakat. Kedua, jumlah orang yang banyak pasti akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Apalagi pertemuan pencak silat akan resmi dimulai besok. Ada orang lain di keluarga yang ingin bersaing. Mereka tidak bisa datang jauh-jauh ke sini, sehingga mereka akan mendapat kesan tentang kompetisi keesokan harinya. Klik. Setelah keluar dari mobil, Zhong Jue menunjuk ke halaman di depannya, ini dia. Zhong Kunlin melihat ke halaman dan menemukan masih ada lampu yang menyala, pasti ada orang. Zhong Jue dengan cepat mengeluarkan banyak hadiah dari mobil, lalu berkata sambil tersenyum, kakek kedua, jangan bicarakan itu. Jika Tuan tidak senang, dia tidak akan menerima saya sebagai murid magang. Dalam perjalanan, Zhong Kunlin juga menanyakannya dengan jelas. Ternyata guru Zhong Jue menyita dia sebagai murid magang. Dia baru saja memberinya pelatihan khusus. Namun pelatihan khusus inilah yang membuat seluruh tubuh Zhong Jue berubah dan kekuatannya meningkat pesat. Ketika Zhong Kunlin mendengar itu, dia haus. Dia benar-benar ingin tahu manusia Tuhan seperti apa, pelatihan khusus apapun yang bisa membuat keluarganya begitu kuat. Tentu saja, dia masih memiliki kekhawatiran di dalam hatinya, karena meskipun Zhong Jue menggambarkan gurunya sebagai orang yang sangat ajaib, dia tidak tahu apa-apa tentang kekuatan spesifik dari guru itu sendiri, prestasinya, sekolah yang diwarisinya, dan bahkan nama keluarganya. Dia khawatir pria itu hanya akan mengajar orang lain, dan dia tidak memiliki kemampuan. Sekarang bakat Zhong Jue menjadi sangat tinggi.
Jika orang itu hanya tahu cara mengajar orang lain, dia tidak akan setuju dengan magang Zhong Jue. Bagaimanapun, dengan potensi dan bakat Zhong Jue, dia pasti akan diapresiasi oleh banyak ahli di konferensi seni bela diri. Salah satu dari mereka bagus. Ding dong. Zhong Jue pergi ke pintu halaman dan membunyikan bel pintu. Bel pintu langsung masuk ke dalam, sehingga dia bisa mendengar seseorang di dalam. Beberapa detik kemudian, pintu halaman terbuka. Ruan Qingqing memandang dua orang yang berdiri di luar pintu dengan aneh, berlari di tengah malam. Oh, itu kamu. Ketika dia melihat Zhong Jue Zeng menjulurkan kepalanya, dia melihat ke depan dan berkata, apakah tuanku ada di sana? Tuan. Yang mana? Ruan Qingqing tidak menjawab sejenak. Yang bersamamu. Tuanku Zhong Jue berkata dengan cepat. Ruan Qingqing tertegun dan tidak bisa berkata-kata. Kapan dia menjadi tuanmu? Aku tidak peduli, dia adalah tuanku. Zhong Jue berlari ke halaman. Ruan Qingqing memutar matanya. Anak laki-laki itu bahkan menginjak hidungnya. Dia menatap Zhong Kunlin di samping matanya. Apakah kamu Zhong Kunlin? Apakah kamu Nona Ruan? Nada suara Zhong Kunlin hati-hati. Baiklah. Mendengar itu dia mengakuinya. Identitasnya, Zhong Kunlin merasakan badai. Dia dengan cepat menarik napas dalam-dalam, berkata, sebelum keluarga tersinggung, tolong juga Nona Ruan jangan mengingatnya. Bolehkah aku merobek wajahku bersamamu? Lupakan saja, selama ini, Ruan Qingqing secara alami tahu bahwa dia berbicara tentang berdiri sebelumnya. Mendengar ini, Zhong Kunlin merasa lega. Setelah memasuki rumah, Zhong Jue sudah berlari ke dalam rumah dan terus berteriak, Tuan, apakah kamu di sana? Ruan Qingqing dan Zhong Kunlin juga memasuki ruangan kemudian. Saat ini, Jericho Li sedang membereskan ruang tamu. Ketika dia melihat para tamu datang, dia mengabaikan mereka. Dia menganggap mereka sebagai udara dan melanjutkan mengerjakan apa yang dia lakukan. Melihat ini, Zhong Kunlin sedikit terkejut. Dia melihat bahwa pemuda itu terlalu muda dan tampak terlalu sombong. Ketika saya melihatnya, saya mengabaikannya. Bukankah anak laki-laki itu yang memperhitungkan bahwa mereka akan datang, jadi dia sengaja mengudara di sini? Pada kesan pertama, Zhong Kunlin merasa bahwa pemuda ini tidak terlalu bisa diandalkan, dan dia sepertinya bukan tipe ahli yang benar-benar bisa membimbing orang. Tapi Zhong Jue tidak melakukannya. Sama sekali tidak bermain sesuai rutinitas. Dia berlari ke depan dengan penuh semangat, Tuan, saya di sini. Baiklah. Jericho Li, yang sedang sibuk, tertegun dan menatapnya. Kapan aku menjadi tuanmu? Dia tidak ingat kapan dia menerima anak ini sebagai muridnya. Sifu memintaku untuk membuat wajah baru, berubah total, dan mendapatkan kehidupan baru. Tidak peduli kamu setuju atau tidak, aku akan mengenalimu sebagai sifuku. Zhong Jue berkata dengan ceria. Wajah Jericho Li menjadi hitam dan matanya menjadi putih, pergi. Aku tidak punya waktu untukmu. Selain itu, orang ini tidak memenuhi syarat. Dia tidak punya waktu. Terimalah pemujaan muridku, kata Zhong Jue dengan wajah mati. Tak jauh dari situ, wajah Zhong Kunlin agak hitam. Dia benar-benar ingin menendang bocah itu. Bagaimana apanya? Itu tidak cukup memalukan, bukan? Melihat Zhong Jue, dia tidak mudah marah, jadi dia hanya bisa berkata tanpa daya, Zhong Jue sangat menghormati Anda. Saya pikir Tuan Lai benar-benar mampu. Anda dapat menyetujui permintaannya dan menerimanya sebagai murid magang. Tentu saja ini agak sopan. Dia tidak tahu metode pelatihan apa yang digunakan Jericho Li untuk membuat Zhong Jue berubah total. Jericho Li langsung menganggap ini sebagai udara. Dia mengabaikan Zhong Kunlin dan terus menjalankan bisnisnya sendiri. Ekspresi Zhong Kunlin berangsur-angsur menjadi kaku. Apa artinya? Tuan, ada yang ingin Anda katakan. Jam sedang terburu-buru. Jericho Li tidak memandangnya. Itu biasa saja untuk mengajarimu. Apakah kamu benar-benar mengandalkannya? Pergilah. Aku tidak tertarik untuk menerima murid manapun. Zhong Jue memandang Zhong Kunlin untuk meminta bantuan, dan yang terakhir bergerak-gerak di sudut mulutnya. Apakah sulit jika Zhong Jue tidak memenuhi syarat? Tanpa berpikir panjang, Jericho Li berseru, kamu benar. Dia sama sekali tidak memenuhi syarat. Meskipun saya tidak melihat bakat, saya juga melihat orang. Dia tidak memenuhi syarat. Wajah Zhong Kunlin tenggelam. Setidaknya Zhong Jue juga seorang jenius di keluarga Zhong. Dia telah mencapai tingkat akhir periode Kaiguang ketika dia masih muda. Ia juga seorang jenius di kalangan generasi muda. Bagaimana dia bisa begitu tak tertahankan di mulut Jericho Li? Dia bersikap sopan tadi. Apakah anak itu masih bernapas?
Tetapi Zhong Jue tahu bahwa kualitasnya sangat buruk, dan kinerja sebelumnya juga buruk, jadi dia tidak marah sama sekali. Guru, saya tahu bahwa saya buruk dalam kekuatan dan kualitas, tetapi saya sangat menghormati Anda, Guru. Terimalah saya sebagai murid magang. Jericho Lee terdiam. Anak laki-laki ini benar-benar sulit ditembus. Ruan Qingqing juga terkekeh, melihat penampilan Jericho Lee yang tidak bisa berkata-kata, dia merasa sangat lucu. Awalnya, dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan Jericho Lee. Tapi dia tidak menyangka Zhong Jue harus bergantung padanya dan harus memberi penghormatan kepada gurunya. Bab 2149. Bukan aku yang mengatakan bahwa kamu benar-benar tidak memenuhi syarat, bahkan aku tidak mengagumimu, apalagi dia. Ruan Qingqing menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Meskipun saya sangat miskin, saya memiliki tekad yang kuat secara mental. Zhong Jue memiliki keberanian untuk mengatakan bahwa dia memandang Zhong Kunlin dengan tegas. Kakek kedua, kamu kembali. Saya harus belajar dari guru. Bocah Bao, besok akan ada pertemuan seni bela diri. Mengapa kamu tidak kembali dan membuat persiapan? Seru Zhong Kunlin. Pertemuan seni bela diri tidak sepenting Tuan. Jika terlalu besar, saya tidak akan hadir. Zhong Jue menutup mulutnya. Bagaimanapun, dia menghadiri konferensi seni bela diri, berharap untuk membuat pertunjukan di konferensi tersebut, dan kemudian dia akan diterima sebagai magang oleh para ahli. Sekarang ada Jericho Lee, manusia dewa. Di mana dia bisa menghormati orang lain. Zhong Kunlin berkata dengan marah, konferensi seni bela diri sangat penting. Apakah Anda mengatakan Anda tidak akan berpartisipasi jika tidak? Ayo, kembalilah bersamaku. Dia berencana untuk kembali dan mencari guru sejati, seperti beberapa guru surgawi setempat dan bahkan guru spiritual, untuk menerima Zhong Jue sebagai muridnya, daripada membiarkan Zhong Jue bermain-main dengan anak jelek seperti itu. Aku tidak tahu. Zhong Jue memutar matanya, lalu langsung menarik orang untuk mendorong keluar. Kakek kedua, kamu kembali, perhatikan keselamatan di jalan. Ah, anak kecil. Zhong Kunlin tidak bisa berkata-kata, tetapi tidak mungkin, karena dia menemukan bahwa Zhong Jue itu nyata, itu tidak terlihat seperti lelucon sama sekali. Menurutku dia adalah majikan kedua dari keluarga Zhong. Dia diusir dari rumah, dan dia juga merupakan cucu dari keluarganya sendiri. Zhong Kunlin pergi dan harus pergi. Bagaimanapun, besok adalah hari penting konferensi seni bela diri. Dia tidak bisa bermain-main dengan Zhong Jue sepanjang waktu. Adapun Zhong Jue, Jericho Lee sama sekali tidak bisa menerimanya sebagai murid magang. Awalnya, dia hanya diinstruksikan oleh persahabatan Ruan Qingqing. Selain itu, kualifikasi dan temperamen Zhong Jue terlalu buruk untuk dilihatnya. Malam itu, banyak bau aneh di sekitar rumah. Apakah itu benar? Saya tidak tahu. Tiba-tiba terungkap bahwa Zhong Jue telah menjadi seorang jenius. Saya dapat memahami bahwa Zhong Su telah dikalahkan, tetapi dia bahkan mengalahkan Zhong Baokai, dan dia masih bisa mengalahkan penguasa surga. Itu terlalu palsu. Tentu saja, orang-orang ini tidak akan menyelinap di tengah malam, tetapi karena malam ini, keluarga Zhong menyampaikan berita yang sangat luar biasa. Zhong Jue, yang dianggap sebagai anak terlantar di keluarga Zhong. Dikatakan bahwa Zhong Jue telah diinstruksikan oleh seorang ahli, dan kekuatannya telah meningkat pesat, seiring dengan perubahan yang mengguncang bumi. Sekarang adalah titik pertemuan konferensi seni bela diri. Semua keluarga telah berkumpul di sini. Kini berita mendadak itu tentu saja menarik perhatian mereka. Mereka datang ke sini untuk mengeksplorasi realitas yang disebut ahli ini. Jericho Lee secara alami merasakan napas ekstra yang tiba-tiba. Sekarang dia telah memasuki alam surga dan bumi, dan jiwanya jelas tentang apa yang terjadi di sekitar rumah, tetapi dia terlalu malas untuk memperhatikannya. Tuan, apakah Anda mengetahui realitas pria ini? Di pojok tembok, seorang pemuda berusia sekitar 25 tahun tidak sabar untuk bertanya kepada lelaki tua di sekitarnya. Lelaki tua itu mengamati halaman untuk waktu yang lama, dan akhirnya menunjukkan cibiran, pria ini terlalu muda. Oh. Pemuda itu mengangkat alisnya dan berkata, siapa yang lebih tua dariku? Anda. Apa, lebih muda dariku? Pemuda itu tertegun, dan langsung terkekeh, lebih muda dari saya, bagaimana saya bisa menjadi seorang ahli? Apakah jam ini gila? Semua jalan menuju seni bela diri adalah tentang kultivasi, usia dan bakat. Kecuali dalam kasus ekstrim, semakin tua usia Anda, semakin kuat kekuatan Anda. Sebaliknya, semakin muda Anda, semakin lemah pula Anda. Pria ini lebih muda darinya.
Bahkan jika dia dilahirkan untuk berlatih, dia memiliki bakat luar biasa, dan dia akan mati ketika dia mencapai guru surgawi. Dan bagaimanapun juga, tidak mungkin orang berubah total hanya dalam beberapa hari. Apalagi saat ini banyak sekali ahli di kota Huguang. Guru surgawi hanya lemah, dan guru spiritual tidak kuat. Hanya master jiwa yang bisa naik ke puncak. Jadi mereka semua merasa bahwa yang disebut Master Zhong Jue, hanyalah berita palsu yang sengaja dikeluarkan oleh keluarga Zhong untuk membingungkan orang. Mungkin itu berita palsu bahwa keluarga Zhong dulu mengganggu penilaian kita. Jangan khawatir. Kembalilah. Orang tua itu tidak punya pikiran untuk terus mengamati. Tuan yang baik. Saya ingin merepotkan Anda untuk datang sendiri, pemuda itu sedikit malu. Yah, karena berita ini keluar saat ini, aku yakin aku akan melakukan penyelidikan. Lelaki tua itu menyentuh janggutnya. Tiangang, kamu harus tampil baik di pertemuan ini. Aku tahu. Aku akan mencoba yang terbaik. Dai Tiangang mengangguk dengan berat, tampak penuh percaya diri. Perlu Anda ketahui bahwa guru yang dipujanya bukanlah orang yang berpura-pura menjadi harimau, atau orang yang mencari ketenaran. Dia adalah seorang ahli seni bela diri terkenal, Zheng Tiande. Sudut lain. Tuan, bagaimana kabarmu? Apakah kamu melihatnya? Tidak ada yang istimewa, biasa saja, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya perlahan. Itu hanya berita palsu. Menurutku begitu. Sebaiknya kamu bersiap-siap untuk pertandingan besok secepat mungkin. Sulit berurusan dengan beberapa anak dari keluarga. Jangan khawatir. Aku akan berhati-hati. Sudut lainnya. Kakek ketiga, bisakah kamu menceritakan detailnya? Yan A Dao ragu, dia juga melihat sebelumnya, orang itu terlalu muda, bisakah orang seperti itu menjadi master? Biasa saja. Aku hanya memancing ketenaran. Aku tidak perlu memperhatikannya. Mendapat penilaian dari orang yang lebih tua, Yan Yidao menunjukkan ekspresi seperti itu, dia bersenandung, aku tahu. Tidak ada yang bisa dilihat. Ayo pergi. Malam itu, banyak orang pergi ke halaman untuk mengamati situasi, tetapi mereka kecewa. Mereka ingin melihat siapa pria dalam rumor tersebut yang mengubah korupsi menjadi sihir dan menjadikan Zhong Jue seorang jenius. Namun, setelah dia mati dengan cermat, tidak ada yang istimewa dari dirinya. Sebaliknya, tidak ada fluktuasi ki yang nyata di tubuhnya. Dapat disimpulkan bahwa orang ini adalah manusia biasa, belum lagi seorang master, bahkan bukan seorang pejuang. Pukul 5 keesokan paginya. Ayo pergi. Konferensi seni bela diri masih jauh dari sini, kata Ruan Qingqing. Jericho Li memandangnya, apakah kamu tidak mengikuti keluarga Zhong? Tak perlu dikatakan lagi, tugas saya telah selesai, dan terserah pada mereka untuk menghasilkan kekayaan sendiri, lambaikan Ruan Qing. Baiklah. Mereka berkemas dan berangkat. Ketika Zhong Jue bangun, dia melihat bahwa tidak ada seorang pun di ruangan itu untuk waktu yang lama, dan segera membuat tangisan seperti babi, Tuan, bagaimana Anda bisa meninggalkan saya sendirian? Dia segera meninggalkan rumah dan menuju keluarga. Dia tentu tidak bisa absen dari pertemuan seni bela diri dan Taoisme. Kekuatannya meningkat pesat kali ini. Ia hanya ingin menunjukkan tajinya di kompetisi. Bagaimana dia bisa absen?